Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran modul ajar 3 ya. Tapi sebelum belajar kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Setelah kita barusan berdoa bersama-sama, marilah kita melanjutkan dengan pembelajaran kali ini, yaitu modul ajar 3 ya. Modul ajar 3 dengan materi pokok memahami keberagaman sebagai sunnatullah. Pada pembahasan kali materi ini kita akan belajar pada subtopik yang pertama, yaitu siswa dan siswi bisa mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal. Yang kedua, siswa dan siswi harus bisa menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam. Dan yang ketiga, bisa menunjukkan contoh sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Pada pembelajaran modul memahami indahnya keberagaman sebagai sunnatullah, itu harus tahu apa capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran pada pembahasan modul ajar 3 ini, yang pertama, peserta didik menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian peserta didik bisa menyampaikan ungkapan-ungkapan positif dalam keseharian. Kemudian peserta didik bisa memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atau disebut sunnatullah. Dan peserta didik bisa mengenal norma-norma yang ada di sekitar kita dan lingkungan yang lebih luas di sekitar kita. Kemudian percaya diri mengungkapkan pendapat pribadi, memahami pentingnya musyawarah untuk menyampaikan kesepakatan dan pentingnya persatuan. Karena di Indonesia yang namanya keberagaman itu beraneka ragam. Aneka ragam agama, budaya, suku bangsa dan sebagainya. Oleh karena itu, kita juga harus mempunyai tujuan dalam pembelajaran ini. Di antaranya tujuan pembelajaran pada indahnya keberagaman sebagai sunnatullah itu, di antaranya harus bisa memahami. Kalian semua bisa memahami keragaman sebagai sunnatullah. Coba kita perhatikan keberagaman yang ada di Indonesia, seperti keberagaman beragama, seperti ada Muslim atau Islam, Kristiani, Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya. Itu beragaman yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita bisa mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu bahasa. Karena bahasa yang ada di Indonesia bermacam-macam, dimulai dari Sabang sampai Merauke itu bermacam-macam bahasa. Karena ada satu, yaitu bahasa yang untuk kita ketahui, yaitu ada bahasa Indonesia. Itu merupakan adalah bahasa persatuan, sebagai alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kita dengan adanya keberagaman sebagai sunnatullah ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ya sebagai manusia, dalam rangka kita harus bisa mensyukuri dengan adanya keberagaman ini. Semoga video ini dan dalam pembelajaran ini kita bisa mengindahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.